Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Kau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapa. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami. Kau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, ku naikkan syukur bagi-Mu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allahku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman-Nya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, layakkanlah kami, sehingga kami semua boleh layak di hadapan Tuhan di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dan berikan kami roh-Mu untuk kami bisa mengerti dengan hikmat Tuhan apa yang kami baca, apa yang kami dengar melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat kebaktian kebangunan rohani yang dilimpahi berkat oleh Tuhan, dalam suatu bangunan, bagian apakah yang menurut Bapak Ibu adalah bagian yang paling vital, paling penting? Apakah halamannya? Apakah dindingnya? Apakah hiasan eksteriornya? Ataukah tamannya yang indah? Atau atapnya? Atau pilar-pilar rumah itu? Atau apa? Dalam suatu bangunan, ada bagian yang cukup penting, kalau boleh dikatakan cukup vital. Ya, betul. Bagian itu diberi nama fondasi. Sehebat apapun sebuah bangunan, ya, sehebat apapun bangunan itu, jika fondasinya tidak benar, maka kita akan tinggal menunggu kapan robohnya. Ya. Sehebat apapun bangunan itu, jika fondasinya tidak benar, tidak tepat, maka kita tinggal menunggu kapan robohnya bangunan itu. Betul ya? Nah, dalam kehidupan kita pun juga demikian. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun demikian. Ada bagian fondasi dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan dan kita perlakukan dengan benar. Apa fondasi itu? Saya menyebutnya ketaatan. Katakan sama-sama, ketaatan. Haleluya. Ketaatan adalah fondasi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mungkin tidak sependapat dengan saya, kemudian menyangkal, bukan Pak,
bukan ketaatan. Tetapi fondasinya itu adalah iman. Boleh kita katakan begitu. Tetapi menjadi pertanyaan yang besar. Jika kita punya iman, tetapi kemudian kita tidak taat, kira-kira bagaimana nasib iman itu? Iman kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, iman kita sudah benar. Tetapi kita tidak taat kepada Tuhan Yesus. Bisakah kita memelihara iman itu? Renungkanlah. Bapak Ibu, tetapi faktanya tidak semua orang suka. Ya, saya ulangi ya. Tidak semua orang yang suka di dalam membangun fondasi. Coba renungkan, betul apa betul? Tidak semua orang suka di dalam membangun fondasi. Kenapa? Ya fondasi itu tidak kelihatan. Prosesnya juga tidak begitu kelihatan. Kalau mau dibanggakan, apa yang dibanggakan dari sebuah fondasi? Ya. Orang lebih suka membanggakan, kalau orang Jawa bilang, blegernya bangunan itu. Bentuknya bangunan itu yang bisa dilihat dari luar. Orang lebih suka memperhatikan itu. Pada saat proses pembangunan rumah, membangun fondasi adalah bagian penting, tetapi banyak kali ya orang tidak sabar. Orang lebih suka cepat-cepat membangun temboknya, pilarnya, sampai kemudian membangun eksteriornya, lalu kemudian diberikan taman, cepat-cepat ingin berbentuk agar apa? Agar bisa dibanggakan. Agar orang bisa melihat, ini loh bangunan rumahku, ini loh yang aku banggakan. Lihat, eksteriornya indah. Lihat, arsitekturnya begitu indah. Lihat, tamannya luar biasa. Lihat, pilar-pilarnya kokoh. Kenapa? Ya itu yang bisa dilihat. Dan yang bisa dilihat itu kebanyakan yang paling banyak dibanggakan. Tetapi, jika fondasi rumah itu tidak kuat atau tidak dibangun dengan benar, atau tidak dikerjakan, dipersiapkan dengan benar, maka ketangguhan, keindahan, kebertahanan bangunan itu tidak akan lama. Demikian pun dalam kehidupan kita, orang percaya, orang lebih suka melakukan sesuatu yang bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat ini seringkali tidak mau mengerjakan. Contoh, karunia misalnya. Ya saya tidak kemudian anti sama karunia, bukan. Ya. Misalnya contoh ini ya, orang menerima karunia. Wah, karunia yang luar biasa. Ya. Ketika orang ini baru mengucapkan shalom begitu ya, sebelum salaman ini ya, shalom begitu. Orang karena karunia orang itu, kuasa yang diterima orang ini, orang yang mendengarkan shalom itu bisa terpental. Waduh, luar biasa itu. Ya, hebat sekali. Misalnya juga seorang pengkhotbah, ya. Karena begitu besarnya, begitu dahsyatnya karunia itu. Ketika dia berkata, mari kita membaca firman Tuhan. Ketika baru belum baca firman Tuhan, bergetar menggelegar, orang yang mendengar itu rasanya merinding. Rasanya hanyut, baru diajak membaca firman Tuhan. Atau orang yang mendapatkan karunia, mahir bermain musik. Saking mahirnya,
tangan kanan main keyboard, tangan kiri main bass, kaki sebelah kanan injak pedal drum. Waduh, saking hebatnya karunia itu. Ya. Tetapi saya katakan pada malam hari ini, jika tidak memiliki yang namanya fondasi, yaitu ketaatan, itu sebentar saja menjadi rapuh. Menjadi rapuh. Jika tidak ada ketaatan dalam kehidupannya, maka akan menjadi sia-sia. Oke, mari kita membaca firman Tuhan, ya. Kita baca pada satu ayat dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Matius. Ayat ini begitu mungkin kita hafal, ya, kita bisa hafal. Matius pasal 28, ayat 19 dan ayat 20. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 kita baca sama-sama, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini berbicara soal apa? Ini berbicara tentang ketaatan. Katakan di rumah masing-masing, ketaatan. Haleluya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, tidak memilih, tidak mencomot sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang disukai, tetapi melakukan segala sesuatu. Haleluya. Dan inilah ciri daripada murid Kristus. Karena apa? Karena ada fondasinya. Fondasinya apa? Ketaatan. Taat di dalam melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, sebelum sampai di situ, sebenarnya definisi dari ketaatan itu apa sih? Saya tidak menyampaikan sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, ya. Karena hidup ini sudah rumit, begitu ya. Ditambahin lagi definisi ketaatan, tambah rumit lagi. Saya menyampaikan simpel saja. Apa sih ketaatan itu? Ketaatan adalah mendengar firman dan melakukannya. Coba ulangi di rumah masing-masing. Ketaatan adalah mendengar firman dan melakukannya. Itu ketaatan. Nah, orang yang taat oleh Matius, di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, itu sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, di atas fondasi. Lanjutkan, ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu, di atas fondasi. Setiap orang yang mendengar perkataan dan melakukan, dialah orang taat. Dan Alkitab menuliskan dia termasuk golongan orang yang bijaksana. Mungkin kita akan bertanya begini, loh kalau taat itu kan berarti nanti kita bebas dari segala masalah. No, tidak Bapak Ibu. Di ayat itu dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian
turunlah apa? Hujan. Lalu datanglah apa? Banjir. Hujan dari atas, banjir dari samping, kiri, depan, kanan, belakang. Lalu apalagi? Angin melanda. Jadi, memang ketaatan tidak menjamin kita akan terlepas dari masalah dan kesulitan atau problema. Tidak. Tidak seperti dibawa kita ke suatu tempat yang bebas semuanya, hambatannya tidak ada, masalah tidak ada. Bukan. Bapak Ibu secara taat tetap menghadapi sesuatu masalah. Bapak Ibu setia juga tetap menghadapi masalah dan persoalan. Bapak Ibu menjadi pelayan Tuhan tetap menghadapi itu. Tetapi bedanya di sini. Orang yang memiliki ketaatan itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas fondasi yang benar. Perhatikan, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, datanglah angin yang melanda. Di akhir kalimat itu mengatakan begini, tetapi rumah itu tidak roboh. Katakan amin. Jadi kalau kita menjadi orang yang taat, ada satu hal yang dijamin oleh Tuhan. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Problem boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan pembelaan, katakan pembelaan. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan penyertaan. Tuhan memberikan pertolongan. Nah, kalau orang yang taat adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya, maka tidak bisa tidak kita harus memperhatikan apa? Bagaimana kita mendengar, kan begitu. Ya, di dalam Matius pasal 13 ayat 9 mengatakan begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berarti ada orang yang bertelinga tetapi tidak bisa mendengar. Atau orang bertelinga tetapi tidak mau mendengar. Perhatikan bagaimana kamu mendengar. Di dalam Lukas mengatakan begitu. Kalau firman yang engkau dengar, ya perhatikanlah, dengarlah dengan benar. Sehingga engkau bisa melakukannya. Jika kita tidak mendengar dengan benar, apakah mungkin kita bisa melakukannya dengan benar? Tidak mungkin. Suatu kali ada cerita ini ya, seorang suami diminta oleh istrinya untuk dimintain tolong. Jadi begini ceritanya, sang istri ngomong sama suaminya, Pak, tolong pergi ke pasar, belikan sebotol susu sapi di pasar. Nah, jika yang jual itu juga jualan telur, belilah 6 butir telur. Perintahnya sangat jelas ini, ya. Sebenarnya perintahnya sangat jelas. Pak, tolong ke pasar belikan sebotol susu sapi. Kalau yang jual itu berjualan telur, belilah 6 butir telur. Rupanya suaminya tidak mendengarkan dengan cermat. Tidak mendengarkan dengan benar. Sehingga apa yang terjadi ketika pulang, sang suami membawa 6 botol susu sapi. Banyak hal seperti itu, kita pun juga sering seperti itu. Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana kita mendengar, sehingga kita bisa menerima dengan benar, lalu kemudian bisa melakukannya dengan benar. Yang punya telinga saja, seringkali kita mendengarnya tidak begitu benar. Apalagi orang yang tidak mau mendengar. Ini problem. Nah, oleh sebab itu, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian berikutnya yang harus kita perhatikan agar kita menjadi orang yang mau mendengar firman dan melakukannya. Belajarlah juga untuk rendah hati. Karena ketinggian hati seseorang tidak akan mau dia menerima firman dengan benar. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia akan memilah-milah. Firman ini cocok buat aku. Yang ini firman ini untuk cocok orang lain. Aku tidak perlu melakukannya. Oleh sebab itu belajarlah juga rendah hati.
Kalau kita mau mendengar dengan benar, mau memberikan hati kita serendah-rendahnya untuk mau menerima firman dengan benar, maka kita pun akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melakukannya dengan benar. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menempatkan diri kita sebagai orang yang mau mendengarkan apapun firman yang disampaikan, bukan memilih-milih dan memilah-milah, tetapi menerima firman dengan benar, mendengar firman dengan benar. Lalu bersikaplah rendah hati sehingga ketika kita mendengar, bisa mendengar sepenuhnya dengan benar. Dan saya percaya kalau kita mau mendengar dengan benar, dengan segala kerendahan hati kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan firman dengan benar. Kalau kita sudah bisa mendengar dan melakukan firman, kita bisa disebut sebagai orang-orang yang taat, katakan amin. Tuhan mencari orang-orang yang taat. Orang yang baik hati di dunia ini banyak. Tetapi orang yang taat sukar didapati oleh Allah. Jadilah orang-orang yang taat. Jadilah orang yang berjalan senantiasa di dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman pada malam hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, kami bisa menerima, kami bisa mendengar firman, menerima dengan benar untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami termasuk orang-orang yang taat di hadapan Tuhan, memiliki ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan sepenuhnya dengan sebenar-benarnya. Terima kasih Bapa. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang mengikuti program ini satu persatu dimanapun mereka berada, berkatilah ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dengan kekuatan, Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan, Tuhan memberkati di dalam apa yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan memberkati keluarga kami, anak cucu menantu kami diberkati oleh Tuhan, dan apa yang kami lakukan oleh Tuhan dibuat berhasil. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemimpin kami yang di pusat sampai yang ke daerah. Kasih kemurahan Tuhan melimpah atas bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi sungguh-sungguh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya yang manis, yang luar biasa dan yang sempurna, melalui Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita semua, malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.